Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar semuanya anak-anak ibu? Sehat? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat dan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Ayo kita berdoa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah sekarang ibu mau tanya nih sama anak-anak ibu. Anak-anak ibu masih ingat gak tentang pelajaran kita minggu lalu? Tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, pelajaran kita minggu lalu yaitu tentang perilaku terpuji. Jadi, ibu mau mengulang lagi nih pelajaran kita minggu lalu. Apa sih itu perilaku terpuji? Jadi, perilaku terpuji adalah segala sesuatu sikap, perbuatan, tindakan yang baik menurut ajaran Islam. Nah, apa saja sih contoh dari perilaku terpuji? Contoh perilaku terpuji itu yang pertama ada bersikap jujur, tanggung jawab, tolong menolong, dan lain sebagainya. Nah, jadi minggu lalu kan kita sudah belajar nih tentang perilaku terpuji. Jadi, untuk hari ini kita akan membahas materi baru yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, di sini anak-anak ibu udah tahu belum apa sih itu pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah? Apa saja sih contoh dari beriman kepada kitab Allah? Nah, jadi kita akan bahas nanti sama-sama ya. Jadi, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan membacakan kepada anak-anak Ibu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu kita dapat menjelaskan pengertian kitab-kitab Allah. Yang kedua, dapat menyebutkan macam-macam kitab Allah. Yang ketiga, dapat menjelaskan arti dari kitab-kitab Allah. Yang keempat, dapat menyebutkan nabi atau rasul yang menerima kitab-kitab Allah. Dan yang terakhir, dapat mengambil hikmah dari kitab-kitab Allah. Nah, anak-anak, Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, Ibu harap anak-anak akan memperhatikan video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di pembelajaran Akidah Akhlak bersama dengan Ibu Sylvia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pelajaran dari kelas 4 semester 1. Gambar-gambar ini merupakan ilustrasi kondisi masa jahiliyah sebelum mengenal agama tauhid. Mulai dari menyembah patung, terbiasa mengkonsumsi khamar, dan yang terakhir berjudi dan lain sebagainya. Inilah menjadi sebab Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk mengatur kehidupan manusia menjadi lebih baik. Hal ini kemudian dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasul-Nya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Selanjutnya kita masuk ke pengertian kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Yang dimaksud kitab-kitab Allah adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasulnya sebagai rahmat dan hidayah bagi seluruh umat manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Silahkan kamu perhatikan peta konsep di bawah ini. Kitab dibagi menjadi 4, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, turun di Mesir untuk Bani Israel, berisi 8 larangan dan 2 perintah. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, turun di Darussalam untuk Bani Israel, berisi tentang pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Injil diturunkan kepada Nabi Isa, turun di Yerusalem untuk Bani Israel, berisi tentang tuntutan hidup zuhud dan isi kitab-kitab sebelumnya.
Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad di kota Mekah dan Madinah untuk seluruh kaum, berisi tentang akidah, hukum-hukum, syariat, dan muamalat, penyempurnaan kitab sebelumnya. Oke, dari video yang Ibu tampilkan tadi, anak-anak Ibu ada yang tahu nggak apa itu pengertian kitab-kitab Allah? Ya, jadi kitab-kitab Allah itu adalah firman-firman Allah. Jadi, beriman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang Allah sudah berfirman tadi dalam Quran Surat An-Nisa, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, di antara kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya itu ada 4. Yang pertama itu ada kitab Taurat, yang kedua itu ada kitab Zabur, yang ketiga itu ada kitab Injil, dan yang terakhir itu ada kitab suci Al-Quran. Nah, jadi yang akan kita bahas yang pertama yaitu ada kitab Taurat. Apa sih arti dari kitab Taurat? Ya, tadi sudah disebutkan bahwa Taurat itu artinya syariah atau perintah. Isi kitab Taurat adalah keyakinan untuk menyembah Allah serta larangan menyembah berhala. Yang kedua itu ada kitab Zabur. Kitab Zabur itu artinya tulisan. Jadi kitab Zabur ini berisi tentang zikir, pengajaran, dan hikmah. Kitab Zabur ini merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah berlaku untuk umat Bani Israel. Kemudian yang ketiga itu ada kitab Injil. Apa sih arti dari kitab Injil? Ya, Injil artinya kabar gembira. Kitab Injil ini berisi tentang keterangan yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat dalam kitab sebelumnya. Nah, kitab sebelumnya apa saja tadi? Ya, kitab sebelumnya itu yang pertama ada kitab Taurat dan kitab Zabur. Jadi, kitab Injil ini merupakan pedoman bagi kaum Nasrani. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu ada kitab suci Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Nah, kitab Al-Quran ini berbahasa Arab. Kitab Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih sama anak-anak Ibu, siapa saja sih nabi atau rasul yang berhak menerima kitab-kitab Allah? Ya, nabi atau rasulnya yang berhak menerima kitab Allah itu yang pertama untuk kitab Zabur. Jadi, kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua itu ada kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa. Dan yang ketiga itu ada kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir, yang keempat itu ada kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke anak-anak Ibu, selanjutnya Ibu akan menampilkan video pembelajaran tentang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Diperhatikan ya anak-anak. Hikmah mengenal kitab-kitab Allah. Yang pertama, memperkuat keimanan kepada Allah. Yang kedua, bisa membedakan mana yang baik dan buruk tentang cara berperilaku. Yang ketiga, hidup manusia menjadi tertata karena adanya pedoman hidup. Yang keempat, menambah ilmu pengetahuan. Yang kelima, memupuk sikap toleransi antar umat beragama. Yang keenam, menumbuhkan sikap optimis untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah maksud dari beriman kepada kitab-kitab Allah itu adalah mempercayai bahwa kitab-kitab Allah tersebut diturunkan kepada Rasulnya dengan tujuan memperbaiki akhlak manusia dan tingkah laku manusia kepada jalan yang diridhoi Allah, sekaligus memberikan pengarahan apa saja yang dilarang oleh Allah.
Dan tadi juga disebutkan dalam Quran Surat An-Nisa yang ayat 136. Kemudian kitab-kitab Allah tadi terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua itu ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga itu ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir itu ada kitab suci Al-Quran. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak Ibu berupa soal yang akan Ibu upload di Google Classroom. Pengumpulannya pada pertemuan pembelajaran kita berikutnya. Sebelum Ibu menutup pertemuan kita pada hari ini, Ibu akan mengajak anak-anak Ibu semua untuk bernyanyi bersama-sama. Ikuti Ibu ya. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah untuk para nabi disampaikan pada umatnya. Zabur ke Nabi Daud, Taurat ke Nabi Musa, Injil ke Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Hore, kita ulangi lagi ya, sekali lagi. Oke, sama-sama ya, ikuti Ibu. 1, 2, 3. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah untuk para nabi disampaikan pada umatnya. Zabur ke Nabi Daud, Taurat ke Nabi Musa, Injil ke Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Hore, tepuk tangan untuk kita semua. Oke anak-anak, jangan lupa ya tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.